Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan channel PML Story. Di video kali ini aku akan membawakan sebuah peristiwa kelam yang pernah melanda dunia. Inilah dia, Black Death. Black Death atau maut hitam, atau juga yang biasa disebut wabah hitam, merupakan peristiwa pandemi yang melanda Eropa, Asia, dan Afrika Utara antara tahun 1347 hingga tahun 1353. Istilah Black Death diambil dari gejala penderitanya, yang biasanya mengalami kulit menghitam pada bagian jari tangan dan kaki atau ujung hidung. Hal ini dikarenakan adanya jaringan yang mati. Penyebab wabah ini sendiri adalah infeksi dari bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Wabah Black Death yang berlangsung selama sekitar 7 tahun ini diperkirakan merenggut nyawa sebanyak 75 hingga 200 juta jiwa, guys. Nah, karena besarnya jumlah korban inilah Black Death disebut-sebut sebagai pandemi paling mematikan dalam sejarah. Bahkan nyaris memusnahkan populasi di Eropa. Wabah pes Black Death memasuki Eropa pada bulan Oktober tahun 1347. Ketika ada 12 kapal dagang dari arah Laut Hitam berlabuh di Messina, Sisilia, Italia. Setibanya mereka di dermaga, sebagian besar awak kapal telah tewas dan yang masih hidup menderita bisul hitam bernanah. Sebelum kedatangan kapal tersebut, masyarakat Eropa sendiri telah mendengar desas-desus mengenai wabah pes yang menyebar dari Cina dan Asia Tengah melalui jalur perdagangan. Ternyata wabah ini memang menyerang Cina, India, Persia, Suriah, dan Mesir sejak awal tahun 1340-an. Kemudian pada tahun 1348 wabah telah menyebar di Spanyol dan Perancis, yang disusul Austria, Hungaria, Swiss, Jerman, dan Inggris. Penyebaran wabah Black Death memuncak di negara-negara Eropa antara tahun 1347 hingga tahun 1351. Gejala Black Death umumnya adalah pembengkakan seperti bisul yang mengeluarkan nanah. Para penderitanya juga mengalami demam, menggigil, muntah, diare, dan nyeri, sebelum akhirnya mereka meninggal dunia. Wabah Black Death menyerang sistem limfatik yang menyebabkan pembengkakan di kelenjar getah bening. Dan apabila tidak diobati, infeksi dapat menyebar ke darah atau paru-paru. Wabah ini sangat menular. Bahkan orang yang sehat bisa meninggal dalam hitungan jam setelah melakukan kontak dengan penderita. Di saat wabah menyebar pada pertengahan abad ke-14, Black Death merupakan fenomena baru, di mana orang-orang tidak mengerti cara penularannya ataupun cara mengobatinya. Dan pada puncak pandemi, bahkan tak sedikit dokter yang menolak untuk menemui pasien dan kegiatan keagamaan dihentikan. Setelah diperdebatkan oleh para ahli selama berabad-abad, penelitian terkait penyebab Black Death mulai mendapat titik terang pada akhir abad ke-19. Kala itu ahli biologi asal Perancis bernama Alexander Yersin mengungkap bahwa penyebab wabah Black Death adalah infeksi bakteri Yersinia pestis yang disebarkan oleh kutu. Setelah diteliti lebih lanjut, wabah ini bisa menular melalui udara atau gigitan kutu dan tikus yang terinfeksi. Dan di abad pertengahan, kutu dan tikus paling banyak ditemukan di kapal-kapal dagang
yang kemudian menempel di baju lalu menular dari satu orang ke orang yang lain. Itulah kenapa Black Death menyebar melalui jalur perdagangan laut dan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Penelitian terbaru pada tahun 2017 di situs pemakaman di Kirgistan, Asia Tengah oleh sejarawan Phil Slavin di Universitas Stirling di Skotlandia mengungkap fakta baru. Slavin meneliti DNA 30 kerangka individu dari 118 makam di pemakaman tersebut yang berasal dari tahun 1338 dan 1339 atau sekitar 8 tahun sebelum wabah Black Death merebak. Hasil penelitian menunjukkan terdapat DNA bakteri wabah yaitu Yersinia pestis yang menyebabkan Black Death. Dari hasil itu, peneliti percaya bahwa daerah di sekitar pemakaman Kirgistan menjadi sumber dari strain virus yang menyebabkan pandemi Black Death. Tingkat kematian Black Death dari satu wilayah dengan wilayah lainnya bervariasi. Umumnya tingkat kematian di kota-kota lebih tinggi karena mempunyai resiko penularan lebih tinggi pula daripada pedesaan. Bahkan beberapa bangsawan Eropa banyak yang menjadi korban. Di antaranya adalah Eleanor dari Aragon, Raja Alfonso XI dari Kastilia, dan putri Raja Edward III dari Inggris yang bernama Joan. Saat itu banyak pula yang mempercayai Black Death adalah semacam kutukan akibat keserakahan dan kejahatan yang dilakukan manusia. Mereka yang percaya kutukan itu akhirnya melakukan ritual-ritual yang dianggap sebagai upaya penebusan dosa. Dalam kepanikan, orang-orang banyak yang melarikan diri menuju ke pedesaan. Tetapi upaya mereka sia-sia, karena wabah melanda seluruh penjuru negeri dan menyerang hewan ternak serta manusia. Black Death tidak pernah benar-benar berakhir. Wabah ini mereda setelah para pejabat pelabuhan melakukan upaya karantina atau isolasi guna memperlambat penyebaran. Para pelaut yang mendarat di dermaga akan segera diisolasi sampai dinyatakan tidak terjangkit wabah. Umumnya masa karantina berjalan antara 30 hingga 40 hari. Setelah merebak pertama kali pada pertengahan abad ke-14, Black Death sebenarnya muncul kembali setiap beberapa generasi selama berabad-abad berikutnya. Namun dampaknya tidak sefatal kali pertama wabah ini muncul, karena perhatian terhadap kesehatan yang meningkat dan perkembangan di bidang kedokteran. Wabah Black Death yang berlangsung selama sekitar 7 tahun pada pertengahan abad ke-14 ini diperkirakan merenggut nyawa sebanyak 75 hingga 200 juta jiwa. Di Eropa sendiri diperkirakan korban tewas mencapai 20 hingga 50 juta orang atau setara hampir 60% populasi di Eropa kala itu. Populasi di Eropa baru pulih seperti sebelumnya pada awal abad ke-16. Sedangkan di Timur Tengah, 1/3 populasinya juga musnah akibat Black Death. Selain korban jiwa, Black Death juga menyebabkan pergolakan agama, sosial, dan ekonomi. Dengan efek terparah pada perjalanan sejarah Eropa. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang wabah Black Death yang merupakan wabah terbesar di dunia. Sekian dulu video kali ini, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.